Siap, lanjut depan gerak. Tegap gerak. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar ya, kita berdoa dulu ya. Untuk giliran memimpin doa, silahkan maju ke depan. Pagi hari ini harapannya berdoa. Doa mulai. Aini Alfiatunisa, Alika Nur Zahira, Amanda Stefani. Tidak masuk ya? Kemana? Sakit. Atifa Naila Sari, Aiko Sinziru Putri, Ayub Al Kausar, Bagas Pratama, Davina Fajria, Desiva Cahya, Destiana, Diajeng, Zaki Nuroman, Erisa Sesia Fitri, Irma Suryani, Hairun Ihwan, Muhammad Fauzan, Muhammad Wildan, Muhammad Al-Hafizi, Nadia. Nadia tidak masuk juga. Nasya Nur Dafika, Nasya Septiana, Nazwa Afika, Nizam Baraputra, Restio Anugrah, Ferawati, Yunita Putri, Zirgi Ahmad, Muhammad Ridho. Ya, berarti dua teman kita tidak masuk ya. Baiklah, untuk menanamkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Yang memimpin Dirjen biasanya siapa giliran hari ini? Ya, silahkan nak. Untuk anak-anak berdiri semua ya. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, sebelum kita pelajaran hari ini, masih ingat pembelajaran kemarin? Masih ingat kita kemarin bahas tentang apa? Apa? Masa apa? Masa, ya, sekarang ya. Anak-anak bisa lihat gambar, terlihat gambar? Kok kelihatan nih gambarnya? Bisa dilihat gambar ya? Ada gambar kecil, besar, 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 ya. Ya, Bu Guru mau tanya, ya. Berapa sih usia anak-anak? Berapa? Berapa usianya? 12. Ada yang 11, ada yang 12 ya. Kira-kira itu sudah masa pubertas atau belum? Bu Guru tanya. Sudah masuk umur untuk pubertas belum? Masa-masa pubertas anak-anak? Bu Guru tanya. Sudah ya, seperti itu ya. Kok kelihatan gambarnya ya? Itu lagi. Nah, baiklah, di sini kita akan mempelajari ciri-ciri pubertas pada masa remaja ya. Sebelum kita ke pembelajaran, kita bacakan dulu tujuan pembelajarannya ya. Dengan mengamati video dan gambar poster, peserta didik dapat menjelaskan poster pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan benar. Dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang cara menyikapi pubertas anak laki-laki dan perempuan dengan benar, ya, seperti itu. Untuk materi kita hari ini, baiklah, di sini Ibu akan menyajikan video ya. Itu punya kenapa? Sebentar ya anak-anak.
Nggak mau muter videonya. Ini kan yang tadi nih. Nah ini nggak mau jalan. Adik, apa mereka? Adik, apa kabar kalian semua? Bisa Nana lihat ya. Ada yang sehat ya? Lihat semua ya. Nah sekarang pertama ini bertanya. Itu kelas berapa? Terus berapa usia kalian? Nah, kenapa sih Bu Salma mengajukan pertanyaan tentang usia kepada kalian? Nah, ini berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, sebelum itu, kalian harus mengetahui usia kalian itu berada Bisa Nana perhatikan ya videonya ya. Tidak usah mengobrol. atau remaja. Coba jawab. Apakah kamu pernah memperhatikan atau saudaramu yang biasanya selalu baik dan menyenangkan, tapi pada hari itu selalu marah-marah hanya karena masalah kecil? Atau kamu sendiri pernah merasakannya? Nah, jangan khawatir, Ibu Salma juga pernah merasakannya. Nah, jadi hari ini kamu akan mempelajari tentang pubertas. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan untuk satu, kalian dapat mengetahui apa sih pengertian dari pubertas. Yang kedua, kalian mengetahui ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga, kalian bisa menyikapi bagaimana kalau misalkan kalian mengalami masa pubertas. Apa sih pengertian dari pubertas? Jadi, adik-adik, pubertas adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pubertas ini juga di mana masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, kenapa sih pubertas ini bisa terjadi? Pubertas ini terjadi karena tubuh mulai memproduksi hormon-hormon yang berpengaruh terhadap organ reproduksi. Nah, menurut kalian kapan sih pubertas itu terjadi? Nah, kata pubertas ini sama seperti masa akil balik atau masa remaja. Jadi, coba kalian perhatikan ya, Mbak, di sini ada beberapa tahapan ya. Ya, perhatikan ya. Anak, remaja, dan dewasa. Nah, untuk pubertas sendiri ini tadi kapannya adalah di mana masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, pada itu pubertas dilakukan pada masa remaja, yaitu pada usia kira-kira saat kalian 11 atau 21 tahun. Tapi terjadinya pubertas itu biasanya paling awal terjadi pada perempuan itu pada usia 8 tahun atau sampai 13 tahun. Sementara untuk laki-laki 9 sampai 14 tahun. Nah, biasanya jika kamu sudah berada di masa pubertas, kamu akan mengalami dua perubahan, yaitu perubahan yang dapat terlihat dari luar dan tidak terlihat dari luar. Nah, perubahan-perubahan tersebut adalah perubahan fisik dan psikologi. Yuk, sekarang kita bahas tentang perubahan ini ya. Ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki. Bisa Nana perhatikan ya, lihat. Tentang perubahan psikologis ini terjadi pada laki-laki dan Ini untuk yang laki-laki terlebih dahulu ya, laki-laki. Tidak stabil, lalu rasa ingin tahu yang besar. Ketiga, mulai mencari jati diri. Contohnya, kalian suka apa? Terus apa sih yang kalian inginkan? Lalu selanjutnya kalian tertarik pada lawan jenis. Nah, Ini sepertinya anak-anak udah mulai ya, masa pubertas ya, terlihat. Jadi kalian nanti itu termasuk cakra dari ciri-ciri
perubahan psikologis. Nah, ini untuk perubahan psikologis. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang perubahan utama atau primer. Perubahan Ini adalah utama kita. hal yang pasti terjadi, baik itu bagi perempuan atau laki-laki. Untuk perempuan mengalami menstruasi atau haid, yaitu keluar darah dari alat kelamin perempuan. Yang kedua adalah jika laki-laki mengalami mimpi basah. Biasanya mimpi basah ini ditandai dengan di saat kalian tidur, kalian bermimpi tentang sesuatu yang merangsang lalu membuat sperma yang ada di dalam organ reproduksi kalian keluar. Nah, itu untuk laki-laki. Nah, biasanya untuk perubahan primer ini yang tahu itu hanya diri kalian sendiri, tidak bisa terlihat dari luar. Sementara jika perubahan fisik atau Sekunder, tadi kan primer, ini sekunder. Kalau ciri dari perempuan, pinggul membesar, lalu kulit berminyak, mulai muncul jerawat, payudara mulai terbentuk, terus tumbuh rambut halus di ketiak dan kemaluan, lalu suara terdengar lembut dan melengking. Nah, sementara untuk perubahan fisik bagi laki-laki adalah Terlihat tuh. dada terlihat bidang, tubuh jakun, kumis, dan jenggot, suara menjadi lebih besar, tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan, lalu munculnya jerawat. Jadi kalau misalkan kalian yang sudah mengalami fase-fase itu di mana perubahan dari bentuk fisik kalian, jangan takut karena itu adalah sesuatu yang sangat normal. Nah, sekarang kita akan mempetik tentang sikap yang harus dilakukan jika kamu mengalami pubertas. Nah, jika kamu beragama Islam, maka kamu harus melaksanakan kewajiban mandi wajib setelah selesai menstruasi atau haid bagi perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Baca dengan teliti ya. Ada beberapa tata cara mandi wajib. Nah, anak-anak, pasti di antara kalian ada yang sudah mengalami fase pubertas ini. Nah, pertama, hal yang harus kalian lakukan adalah satu, kalian harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kalian juga harus mencari informasi tentang pubertas, dan ini adalah informasi yang tidak tabu dan kalian bisa mempelajarinya. Tapi kalian harus bertanya kepada orang-orang yang kalian percayai, orang tua kalian. Yang ketiga, kalian harus selalu bersikap positif dan selalu melakukan hal positif. Nah, biasanya di masa pubertas ini atau masa remaja, kalian harus lebih melaksanakan kegiatan positif yang kalian sukai dan bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya kalian disarankan untuk membaca buku pengetahuan yang banyak. Itu termasuk salah satu kegiatan positif. Lalu ini yang tidak kalah penting yaitu pilih teman dan pergaulan yang baik. Nah, di masa-masa sekarang kalian sendiri yang menentukan apakah kalian akan untuk masa depan kalian atau kalian akan merusak masa depan kalian. Jadi pergaulan itu nomor satu ya, harus jaga pergaulan. Selanjutnya adalah kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, di sini kalian harus sudah mengetahui apa sih yang ingin kalian lakukan, apa yang kalian sukai. Dan selama itu hal yang positif, kalian harus melaksanakannya. Apalagi kalau misalkan hobi yang kalian sukai, kalian melaksanakan kegiatan positif dengan hati yang bahagia. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Ya, baiklah. Anak-anak sudah melihat tadi ya tayangan video. Bu Guru mau bertanya, apa sih pubertas itu? Tadi anak sudah melihat ya, pubertas ya materi kita. Apa sih Bu Guru ingin bertanya pubertas? Yo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Aiko. Pubertas adalah masa peralihan dari kanak-kanak menjadi masa dewasa. Ya, peralihan apa tadi anak-anak? Peralihan? Ya, itu masa pubertas. Mungkin di antara anak semuanya merasakan ya peralihan
anak-anak kelas 6 ini mungkin dibilang anak kecil tidak lagi, sudah besar belum, tetapi sudah masuk di masa remaja ya. Pasti anak sudah mengalami pubertas, sudah terlihat dari ciri-ciri yang ada. Nah, sekarang ciri-cirinya, apa sih ciri-cirinya tadi? Ya, ciri-ciri untuk pubertas perempuan, apa saja tadi ciri-cirinya? Apa tadi? Mengalami haid, apalagi? Kenapa? Pinggul melebar, apalagi? Untuk yang perempuan tuh, mungkin anak sendiri merasakan. Tumbuh jerawat pastinya ya nih. Seperti siapa ya? Banyak Bu Guru lihat sudah mulai ya. Tumbuh jerawat ya. Baik laki-laki atau perempuan juga seperti itu sama ya. Ini untuk ciri-ciri perempuan ya. Untuk ciri-ciri laki-laki, apa saja sih kalau ciri-ciri laki-laki yang pastinya? Apa? Pinggul melebar. Tumbuh jakun ya, beda ya. Tumbuh kumis, apa lagi? Yang pasti tadi apa? Mimpi basah. Udah ada anak laki-laki mimpi basah? Udah ada. Berarti kalau anak sudah mimpi basah, berarti sudah mengalami masa pubertas tuh ya. Nanti mungkin sekarang belum, nanti anak-anak akan merasakan ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih kita cara menyikapi masa pubertas ini, dengan cara apa kita? Apa? Selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Apa lagi? Mencari ya, itu perlu juga anak-anak cari. Gimana sih masa-masa pubertas ini, apa yang dilakukan ya biasanya? Dengan cara apa? Tambah lagi dengan cara banyak membaca buku pengetahuan tadi ya, seperti itu. Jadi anak-anak tidak perlu ditakutkan untuk masa pubertas ini, tetap akan anak-anak jalani. Walaupun sekarang belum, nanti bertahap pasti akan anak-anak rasakan sendiri ya. Sudah terlihat dari ciri-cirinya tadi ya, baik primer maupun sekunder ya, sudah bisa anak-anak lihat ya, seperti itu. Baiklah, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah poster. Ya, poster tentang pubertas. Berharap kalian dalam yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo kita cari tahu lebih lanjut melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, apakah yang dimaksud dengan poster? Ketika nih gambar poster berikut ini. Di sini ada poster yang berjudul Tips Sukses untuk Pubertas ya. Nah, adik-adik, kalian masih ingat ya, setiap manusia pasti mengalami pubertas, seperti anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan itu pubertasnya pasti berbeda-beda. Nah, hari ini kita belajar tips sukses mengatasi pubertas ya, adik. Yang pertama di sini adalah selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu mencari informasi dan bertanya, boleh berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang lebih mengerti atau kepada orang dewasa dan tidak usah malu dan tidak usah ragu. Berpikir positif
positif dan melakukan perbuatan yang positif juga. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilihlah teman atau pergaulan yang baik. Dan yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, ini tadi poster berisi tips sukses pubertas. Pernahkah adik-adik melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Pasti yang pernah Seperti ini ya. ya. Seperti Dimanakah ini. kalian melihat gambar tersebut atau bermacam-macam poster? Ya, di sekitar kita itu berbagai poster seperti di terminal, di pinggir jalan, itu biasanya banyak sekali dipasang poster. Nah, gambar ini disebut dengan poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Nah, di sini Kak Citra punya beberapa contoh poster. Ada poster Germas ya, Gerakan Masyarakat Poster Hidup Germas. Sehat dalam menjaga diri dan keluarga dari virus corona. Lalu bagaimana cara memilah sampah? Dan di sini ada poster ikan bergizi tinggi, sehat dan enak. Nah, poster ini yaitu berisi gambar, pesan atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya adik-adik. Kalau misalnya poster pertama ini ya bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari virus corona. Lalu yang poster kedua ini tentang memilah sampah ya. Dan di sini ini tentang makan ikan adik-adik. Yang poster tadi itu tentang pubertas, itu biasanya ada informasi tentang suatu topik. Apabila informasi atau gambar pada poster ini mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif, ya karena mudah dipahami informasinya. Poster itu banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis, contohnya di rumah sakit, di puskesmas, di sekolah, di kantor, atau di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, adik-adik, poster pada gambar ini memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas itu terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Untuk membuat poster, terdapat berbagai unsurnya adik-adik yang harus diperhatikan. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Coba diperhatikan nah, ya. yang harus kalian perhatikan untuk membuat poster adalah judul. Buat dulu judulnya adik-adik sebelum kalian membuat poster. Nah, judul poster itu harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster itu juga harus mencakup keseluruhan dari isi poster. Jadi di sini judulnya adalah tips sukses pubertas. Ini judul singkat, padat, dan jelas. Nah, judul ini mencakup keseluruhan dari isi posternya. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster ini adik-adik sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Jadi judul poster ini ya harus lebih besar ya. Karena apa? Dari jarak 2 meter itu sudah terbaca harusnya. Contoh judul poster yang dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas, atau di sini juga bisa tips sukses pubertas. Ya, bisa dilihat anak-anak ya. Dalam pembuatan poster. Unsur kedua nih adik-adik adalah informasi atau isinya. Nah, isi poster itu berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster itu sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga akan lebih efektif dan efisien. Seperti ini dibuat poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan adik-adik. Isi poster itu sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Jadi kalau judulnya itu bisa dilihat dari jarak 2 meter, ya paling tidak 2 meter, tapi isinya itu paling tidak bisa dibaca dari jarak 1 meter. Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas ini atau judul poster di samping ini, yaitu tentang pengertian pubertas, ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas.
Unsur yang ketiga dalam poster adalah gambar adik-adik. Di sini ada gambar ya. Nah, gambar itu membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Jadi, kalau kalian membuat poster, gambarnya itu juga harus sesuai loh adik-adik dengan isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul posternya. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster itu sesuai dan dapat memperjelas isi poster. Itu unsur yang ketiga. Unsur yang berikutnya adalah sumber atau daftar pustaka. Nah, informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster itu dapat berasal dari berbagai sumber. Nah, sumber-sumber itu bisa diambil dari buku, dari internet. Pada bagian sumber daftar pustaka ini, cantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Nah, contoh penulisan daftar pustaka dari buku dengan satu orang penulis sebagai berikut. Nama penulis, tahun, nama buku, kota penerbit, titik 2, nama penerbitnya. Nama penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis. Nah, judul buku ditulis miring atau italik. Jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah Samsung Galaxy A25 5G yang pasti. Ya, baiklah, di situ anak-anak sudah melihat ya tentang poster pubertas. Bu Guru mau tanya sih, apa itu poster, Nak? Apa itu poster? Apa itu poster? Nah. Ya. Terus lagi, unsur-unsur yang terdapat dalam poster itu apa saja? Ada apa-apa? Judul. Ya. Coba Bu Guru tunjukkan. Nah, bisa Nana lihat. Kalau dari sini mana yang judul? Mana yang judul? Fauzan, mana yang judul di sini poster ini, Nak? Tips sukses pubertas. Ini yang namanya judul. Yang kedua tadi apa? Informasi. Dari sini mana yang informasi? Informasi poster yang mana kira-kira? Nih, informasinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya informasi ya. Jadi anak bisa tahu ya. Selanjutnya apa lagi? Gambar. Sudah terlihat nih gambarnya ini ya. Kenapa sih dibikin gambar? Supaya lebih menarik ya. Orang membaca poster melihat gambar aja sudah senang ya. Pasti isinya bagus pasti ya, bermanfaat ya. Terus apa lagi tadi yang terakhir? Sumber. Biasanya ada di bawahnya ya tulisan sumber daftar pusaka untuk sebuah poster ini tadi dalam pembuatan poster. Jadi ingat ya, anak-anak bisa mengingatnya ya, seperti itu. Baiklah anak-anak, di sini anak-anak sudah duduk secara berkelompok ya, sudah berkelompok, masing-masing punya kelompok. Bu Guru akan membagikan tugas LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Nih Alika. Ya, bisa anak-anak perhatikan dulu, nanti Bu jelaskan. Nih, Al. Ya, bisa dilihat anak-anak. Di situ anak-anak bekerja secara berkelompok ya. Bisa anak-anak isi jawabannya di halaman pertama ya. Isi di dalam kotak-kotak itu seperti itu tadi ya. Tadi sudah dijelaskan di dalam tayangan video ya, seperti itu. Ada ciri pubertas laki-laki dan perempuan ya, perubahan fisik primer dan sekunder ya, seperti itu.
Cara menyikapinya juga bagaimana nih? Kegiatan positif pada masa pubertas apa saja? Ya, silahkan anak-anak kerjakan. Ada yang kurang jelas? Bu Guru tanya, ada yang kurang jelas di sini? Bisa ditanyakan kalau belum jelas? Ya, silahkan dikerjakan. Ya. Ayo diskusi nak, bersama-sama mengerjakannya, jawabannya. Ayo gali. Sepertinya anak-anak ini mengantuk ya. Kita berikan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Lanjutkan pekerjaannya ya. Ya, apa saja anak-anak isi? Nanti mana yang terlebih dahulu selesai nanti bisa dipresentasikan ke depan ya. Yo, dijawab, diisi. Ayo diskusi sama temannya. Apa saja itu? Ciri utamanya primer apa? Sebelumnya tadi sudah di Bu Guru tayangi di video tadi ya. Ciri utama sekunder. Ayo nak, Fauzan. Ya, apa tadi? Yona. Apakah sudah selesai semua? Baru 40 berjalan. Ayo nak. Ayo Eko sudah.
Minimal 3 ya. Kalau supaya anak-anak tidak bisa jawab, minimal 3 saja ya dari ciri-ciri itu. Ayo Nizam, diingat kembali. Secara tidak sadar, mungkin semua perubahan itu ada dalam diri anak-anak. Mungkin anak-anak bingung. Bisa anak-anak merasakan sendiri, bisa dilihat sendiri ya, seperti itu. Secara tidak sadar sudah terjadi pada diri anak-anak ini. Mas saja, minimal 3 boleh minimal. Ridho, minimal 3 itu jawab. Secara tidak langsung nih Fauzan termasuk udah ada ciri-ciri di badan Fauzan ya. Atau Bu Guru lihat lagi nih, siapa nih? Desipa sudah terlihat kadangan. Tuh si Irma sudah terlihat, tapi tanpa anak sadari ya, pubertas yang pada anak-anak diri anak-anak rasakan. Lobet ya? Ya Allah, pantasnya kamu dari tadi ngoceh nggak ada suara. Iya tah, nggak ada suara tadi. Sama dosennya nggak ada suara. Kedengeran suara dosennya? Ya pantesan tadi kamu Bu Erika nggak ketemu tuh ya. Oh aduh, ada jelasan ya? Enggak ya. Iya. Kita grup. Nggak ada sih. Nggak ada suara jadinya. Kalau ini masuk kan. Iya, kalau yang di situ. Pantesan Bu Erika itu kenapa ya? Yang HP yang itu ya, HP yang itu. Waduh. Tadi dia nyala. Ya, di HP nyala. Sama dosen nenek sama dengan dia. Oh, kan? Tapi kedengeran tadi pas nanya tadi tuh. Iya, katanya sepintas yang di situ. Ini kedengeran. Oh, oke udah. Apakah sudah semua anak-anak? Kirain tadi Mbak Yani. Kirain tadi Mbak Yani nggak dikasih. Nggak dikasihin pas Mbak Yani. Mbak Yani. Pasti yang kasihin sama dia.
yang sudah bisa kita tampil duluan ya. Mana duluan? Kelompok mana duluan yang sudah selesai? Bisa presentasi. Udah selesai? Yang lain? Nah, ya kelompok 1 duluan nih, ya. Ya, silakan maju nak ke depan nak. Enggak sih tuan dikit nggak apa-apa. Awas matanya kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok kami. Saya duluan, beserta saya duluan. Eko Sinjurutri, kami akan mempresentasikan tentang perubahan pada masa pubertas, yaitu perubahan utama atau primer. Pada Apa saja? lain, laki-laki yaitu mimpi basah. Perubahan utama pada sekunder yaitu suara berubah ukuran tubuh berubah, pola pikir berubah. Ciri-ciri pubertas primer pada laki-laki yaitu masa otot bertambah, suara bergema, dada bidang. Pada perempuan yaitu pada payudara membesar, suara melengking, dan pinggul melebar. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki yaitu tumbuh jerawat, tumbuh jakun, tumbuh kumis dan jenggot. Ciri-ciri pubertas pada perempuan yaitu payudara membesar, pinggul melebar, dan tumbuh jerawat. Cara menyikapi masa pubertas yaitu 1. Selalu berpikir positif. 2. Meningkatkan wawasan. 3. Pilih pergaulan. Kegiatan positif pada masa pubertas yaitu 1. Mengikuti bakat. 2. Rajin beribadah. 3. Membaca buku. 4. Berpikir positif. 5. Disiplin. 6. Hidup sehat. Baiklah, dari yang sudah sampaikan tadi, adakah teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok lain yang ingin bertanya nak. Yo, bertanya tentang materi kita ini. Ayo, silakan bertanya nak. Ayo bertanya. Kalian tanggapi dari hasil temannya. Siapa tahu jawaban kalian tidak sama. Boleh ditanggapi jawaban temannya. Ayo. Yo, tanya nak. Yang lain sudah selesai semua atau belum nih? Ya, sambil ditanya temannya. Ayo Ayub. Ya, silahkan. Temannya ada yang bertanya. Itu adalah proses peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang akan dilalui seluruh manusia di dunia ini. Tuh ya pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya lagi? Apakah masih ada? Ya, silahkan nak. Ya, ayo. Kalau masa-masa apa saja masa-masa yang kita hadapi untuk mengalami masa pubertas? Masa pubertas. Laki-laki dan perempuan itu
ada perbedaan dan kesamaannya. Kalau dari laki-laki itu yang hanya laki-laki miliki sendiri yaitu mimpi basah, dan kalau perempuan itu haid. Dan banyak juga yang sama, yaitu dari suaranya berubah, ukuran tubuh, dan pola pikir. Itu ya, dari kesamaan dari antara laki-laki dan perubahan ya, laki-laki dan perempuan seperti itu ya. Cukup, tidak ada yang bertanya lagi? Ya, kita beri tepuk tangan untuk teman-temannya ya. Silahkan duduk nak. Kami akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nih, mana lagi? Kelompok yang sudah selesai. Ayo, sebentar itu mah ngerjainnya. Kelompok masa belum selesai. Ayo. Masa kalah dengan kelompok satu? Kelompok yang lain belum selesai. Ya. Ayo, masa cuma satu kelompok aja yang sudah selesai, yang lain belum? Ya, silahkan. Tadi kan dari Putri ya, ini kebanyakan laki-laki semua nih. Silahkan nak. Sebelah sini kalau silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami Widya Mari Putra. Di sini kami akan mempresentasikan LKPB IPA tentang LKPD. masa-masa pubertas. Perubahan masa pubertas, perubahan utama primer, mimpi basah, perubahan utama sekunder, haid. Ciri-ciri pubertas primer, laki-laki mengalami mimpi basah, tumbuh bulu di kelamin dan di ketiak, perempuan mengalami haid dan payudara membesar. Ciri-ciri pubertas, laki-laki mimpi basah, suara mulai memberat, otot mulai membesar, mulai keluar jakun, mulai keluar bulu di ketiak dan di kemaluan. Perempuan haid, suara mulai menyaring, masa otot semakin bertambah, tumbuh jerawat. Cara menyikapi kegiatan positif pada masa pubertas, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan hobi dan bakat, pilih teman yang baik. Apakah di sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, temannya bertanya. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud perubahan primer pada masa pubertas? Perubahan primer pada masa pubertas apa tadi? Ayo, jawab temannya tuh. Ayo, coba. Ya, silakan nak dijawab nak. Silakan dijawab. Saya menjawabnya. Perubahan yang paling utama adalah mimpi basah, dan disusul oleh tumbuh bulu di kelamin dan suara mulai menyaring. Apa tadi pertanyaannya? Saya tadi bertanya, apa yang dimaksud dalam perubahan primer? Nah, perubahan primer itu apa? Ada primer, ada sekunder. Tadi apa itu perubahan primer itu maksudnya? Perubahan primer adalah perubahan yang paling utama. Perubahan primer
perubahan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Itu pengertian pubertas. Ada lagi yang ingin bertanya, Nak? Cukup? Ya, beri tepuk tangan kepada temannya ya. Ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain LKPD-nya boleh dikumpulkan ya. Udah kumpul semua? Irma sudah? Ya, tadi ada yang bertanya tuh perubahan apa tadi? Primer itu yang bagaimana sih? Perubahan primer itu tadi bagaimana, Iko? Perubahan yang pasti dialami oleh remaja pubertas. ya, yang pasti dialami, ya itu seperti itu, ya. Anak-anak tanpa sadar semua itu sudah terjadi di perubahan anak-anak sendiri, seperti itu, ya. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan kita mengerjakan tugas evaluasi ya. Ini absennya. Nih urutannya, Nak. Nih Bu Guru bagikan kertas ini ya. Urutan siapa absen nomor 1 tadi? Aini. Aini mana ini? 1. Ingat absen ya. 1, 2, 3. Amanda nggak masuk. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ini 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Siapa? Jangan terbalik. Ya, Bu Guru jelaskan dulu ya, ini anak-anak ya. Kalau anak-anak nanti menjawab A, Bu Guru kasih soal ya, menjawab A anak-anak bisa membaliknya seperti ini ya, seperti ini. Yang B, urutan lihat bisa dibalik seperti ini. Begitu juga yang C dan D. Nanti soalnya Bu Guru tampilkan ya, seperti itu ya. Sudah siap semua ya?
Ya, siap ya anak-anak. Mau masuk pakai QR code. QR code kemarin itu. Dah. Nomor 1. Bisa dibaca? Bisa terlihat? Pada masa remaja biasanya anak-anak mengalami dengan namanya pubertas. Pengertian pubertas adalah A. Proses perkembangan fisik dan seksual pada masa remaja. B. Perubahan emosional yang dialami oleh remaja. Periode perkembangan sosial remaja. D. Peningkatan kognitif pada masa remaja. Sudah semua? Silahkan dijawab. Jawaban apa? Ya, sudah terlihat semua ya. Ya. Selanjutnya. Bisa dibaca? Bisa terlihat? Nomor 2, jenis-jenis hormon. Sudah dibaca? Jawabannya? Sudah bisa dijawab? Waduh. Udah ya? Lanjut nomor 3. Bisa terlihat? Bisa terlihat jelas ya? Sudah bisa dijawab? Yo. Ciri fisik remaja perempuan, awal pubertas perempuan. Bisa dijawab? Ya. Sudah semua ya? Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya apa itu? Sudah bisa dijawab? Al nggak jawab ya, Al? Yang lurus nak, lurus nak. Pertanyaan terakhir ya. Sudah? Pertanyaan tadi sudah bisa terbaca? Waduh.
Udah ya. Nah, baiklah Nana, jawabannya bisa dikumpulkan ya. Nah, sini ya. Per kelompok aja, per kelompok. Cepet, ayo cepet nak. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan survei ya kepada anak-anak, bisa anak-anak kasih nama dan anak-anak centang ya di sini ya. Survei tentang pembelajaran hari ini ya. Perasaan anak-anak ya, bisa anak-anak centang. Kalau perasaan anak-anak sedih, ini bisa dilihat ini ya. Nah, tinggal diconteng. Yuk sebentar ini isinya. Perasaan anak-anak belajar hari ini bagaimana? Belum dapat? Kebagian. Sudah. Sudah? Bisa dikumpul nak? Conteng. Yuk dikumpulkan kalau sudah. Udah. Sudah semua? Baiklah anak-anak ya. Apa sih yang kita pelajari hari ini tadi? Tentang materi apa kita tadi hari ini belajar? Ciri-ciri remaja pubertas. Apa itu tadi pubertas, nak? Apa? Nah. Ciri-ciri fisiknya untuk yang perempuan apa? Terus apa lagi? Apa lagi?
Kalau yang laki-laki, ya seperti itu yang kita pelajari hari ini ya. Terus lagi tadi poster, apa tuh tadi poster? Unsur-unsur poster itu apa saja tadi? Ingat ya, perlu diingat ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Besok kita belajar tentang bahasa Indonesia ya. Lanjut ke bahasa Indonesia ya kita ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Kita pimpin doa dulu ya nak ya. Silahkan Ayub. Kalau sudah bukunya disiapkan di dalam tas, kita siap-siap berdoa. Marilah kawan-kawan sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Tepuk pulang. Ya, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.